Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan sehingga kita tetap dapat berkuliah pada hari ini. Pada kesempatan yang baik inilah saya akan presentasikan hasil mini riset saya yang berjudul Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi acara Selamatan Berkat Masyarakat Jawa di Kota Sanggau. Pertama, saya akan membacakan teori nilai-nilai Islam. Yang pertama, pengertian nilai-nilai Islam. Nilai Islam merupakan pengembangan eksternalisasi ajaran agama Islam, dan agama Islam bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Agama Islam memiliki suatu tatanan atau aturan nilai yang menjadi acuan pedoman hidup bagi para pemeluknya. Menurut pandangan para ahli, secara spesifik, nilai adalah aktivitas manusia-manusia yang kompleks dan memiliki batasan-batasan yang luas. Kemudian menurut Jung, salah satu ilmuwan, nilai merupakan asumsi-asumsi abstrak dan sering tidak disadari mengenai hal-hal yang benar dan hal-hal yang penting. Nilai bersifat ideal dan abstrak serta tidak dapat dilihat oleh panca indera, sedangkan yang dapat dilihat adalah tindakan atau aksi atau perbuatan tingkah laku dari aktualisasi nilai tersebut, sehingga dapat disimpulkan nilai merupakan sesuatu yang sesuai dan dapat diuji bergantung pada objek yang menilai berdasarkan ketentuan analisis intelektual dan kesadaran. Sedangkan makna dari nilai agama menurut Gordon W. Allport adalah pengalaman keagamaan seseorang yang dapat memberi pengaruh pada kesehatan jiwa, kedamaian masyarakat, dan agama, dipandang sebagai komprehensif, komitmen, dan driving integrating motif yang mengatur seluruh kehidupan masyarakat. Adapun lebih spesifik lagi, nilai agama dalam Islam berdasarkan pandangan Nurholis Majid bukanlah sekedar tindakan-tindakan peribadatan seperti sholat, membaca Al-Quran, serta membaca doa, tetapi nilai Islam memiliki keseluruhan tingkah laku yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan dan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nilai Islami dapat dikatakan sebagai bentuk tingkah laku yang mencerminkan budi luhur atas dasar kepercayaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanggung jawab di hari kemudian. Kemudian selanjutnya saya akan membacakan deskripsi penelitian. Deskripsi penelitian dengan judul Tradisi Acara Selamatan Berkat Masyarakat Jawa di Kota Sanggau. Acara Selamatan Berkat ini merupakan bentuk tanda syukur mengharapkan keselamatan serta rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti dari acara selamatan ini pada dasarnya adalah memohon rahmat serta keberkahan dan perlindungan agar senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dimaknai sebagai ajang silaturahmi dan berbagi pada masyarakat serta kerabat di lingkungan setempat, dan sudah dilakukan secara turun-temurun. Contoh dari tradisi acara selamatan antara lain yaitu upacara pernikahan atau selamatan pernikahan. Kemudian selamatan 7 bulanan ibu hamil atau dalam istilah Jawa disebut dengan selamatan tingkepan, hitanan, serta masih banyak selamatan yang lainnya. Kemudian tradisi ini juga memiliki tujuan dan maksud. Di antaranya adalah untuk menemukan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, kemudian agar apa yang telah dilakukan menjadi berkah, mempererat silaturahmi antara tetangga dan kerabat, serta berbagi makanan dan rezeki atas apa yang telah Allah berikan kepada kita sebagai makhluknya. Selanjutnya yang kedua adalah orang yang terlibat serta berpartisipasi dalam tradisi acara selamatan ini, di antaranya yaitu para keluarga, tetangga,
serta tokoh-tokoh pemuka agama yang berada di lingkungan sekitar tempat tinggal. Selanjutnya yang ketiga yaitu alasan masih dilakukannya tradisi selamatan ini khususnya di kota Sanggau adalah selain untuk menyambung tali silaturahmi, acara selamatan ini juga sebagai momen berbagi kepada masyarakat di lingkungan sekitar dan mengharapkan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap aktivitas kita berilah kebaikan dan berpahala serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yaitu pelaksanaan tradisi acara selamatan ini dilaksanakan dan biasa dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, seperti misalnya selamatan pernikahan jika ada orang yang menikah, kemudian selamatan hitanan anak-anak, selamatan tingkepan 7 bulanan ibu hamil, dan ada juga selamatan berokohan yaitu selamatan untuk atas kelahiran bayi yang baru lahir. Kemudian selamatan ini dilakukan untuk mengharapkan keselamatan dan perlindungan bayi kepada Allah, keselamatan atas kelahiran bayi kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon keberkahan atas kelahiran bayi seorang. Itu adalah selamatan tingkepan atau 7 bulanan dan berokohan menurut istilah Jawa. Nah, semua itu termasuk ke dalam tradisi selamatan berkat karena pada setiap acaranya terdapat makanan yang diberikan kepada para tamu dan itulah yang disebut dengan berkat karena makanan yang diberikan itu diharapkan sebagai simbol keberkahan baik kepada yang memberi ataupun yang menerimanya. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima adalah tempat pelaksanaan acara selamatan. Biasanya acara selamatan ini dilakukan di kediaman tuan rumah yang mempunyai hajatan dan sedang melaksanakan acara selamatan. Selain di rumah, selamatan juga ada yang dilaksanakan di sebuah tempat perkumpulan besar seperti gedung atau aula dan di masjid-masjid pada umumnya. Selanjutnya, tentang proses atau pelaksanaan tradisi acara selamatan ini, ada berbagai macam proses dan tradisi. Pada deskripsi ini, saya mengambil contoh selamatan tingkepan atau selamatan 7 bulanan ibu hamil. Pada acara ini, ada beberapa jenis makanan yang harus dibuat seperti kue lepet dan rujak. Makanan tersebut disimbolkan sebagai sebuah bentuk rasa syukur dan keberkahan atas kelahiran bayi. Kemudian pada rangkaian acara selamatan ini terdapat berbagai macam proses yang dilakukan oleh kedua calon orang tua, yaitu ayah dan ibu. Kemudian warga atau masyarakat yang hadir pada acara selamatan ini akan mendapatkan makanan atau nasi yang disebut dengan berkat berupa rujak bebek, berupa rujak atau makanan lainnya. Tidak hanya itu, biasanya pada acara selamatan terdapat nasi tumpeng yang disajikan dan nasi tumpeng tersebut dihidangkan dengan berbagai macam lauk pauk seperti mie goreng, ayam, sayur, acar, sambal tempe, dan teri, serta masih banyak lagi. Orang yang menerima makanan atau berkat ini didoakan agar mendapatkan keberkahan dari acara yang dilangsungkan, dan begitu juga kepada orang yang mempunyai acara agar didoakan supaya acara yang dilangsungkan mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikianlah hasil penelitian dan hasil mini riset saya. Selanjutnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.